Hadis Bukhari yang kemarin, sedikit flashback di hadis nomor 6534 di hadis Bukhari, Nabi menyatakan man kanat indahu mazlamatun, siapa yang merasa memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minha, maka hendaklah dia meminta halalnya, meminta maafnya, meminta ridhonya. Kenapa? Karena ada pada hari nanti kita tidak punya harta, tidak punya uang, dan itu yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis Muslim, bahwa nanti ada orang muflis. Ya, siapakah orang yang muflis atau pailit, ya, bangkrut? Siapa mereka? Adalah orang-orang yang di hari kiamat hablum minallahnya bagus, gitu ya. Pahala hubungan dengan Allahnya banyak. Dia membawa pahala sholat, pahala puasa, zakat. Tetapi ya, hubungan hablum minannasnya buruk. Dia mencaci ini, menghina itu, menuduh si fulan, bahkan memakan harta si fulan dengan zolim, hutang tidak bayar, memakan harta anak yatim, memakan harta warisan saudaranya misalnya, dan seterusnya. Ya, memukul, membunuh. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Bahwa orang-orang yang dizolimi ini nanti akan dihadapkan oleh si pelaku kezaliman yang tidak sempat meminta maaf di alam dunia, tidak meminta ridho di alam dunia, maka Allah akan mentransfer semua pahala hablum minallah si pelaku tadi kepada para korban. Ya. Kemudian fa'in faniyat hasanutuhu, kalau pahala si pelaku itu sudah habis, sedangkan para korban masih banyak tuntutannya, atau masih banyak jumlah korbannya, maka yang Allah lakukan adalah Allah mentransfer seluruh dosa para korban ke si pelaku. Maka pelaku ini menjadi orang yang sangat bangkrut, yang sangat pailit. Dia harusnya masuk surga karena hablum minallahnya begitu baik, begitu bagus. Tetapi hablum minannasnya ternyata dia begitu anjlok dan begitu buruk. Nah, maka menyambung dengan materi di pekan yang lalu, begini Bapak Ibu, kita di bulan suci Ramadan itu diajarkan mengejar rahmat, ya. Artinya kita yakin sepenuhnya bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, gitu ya. Tetapi satu hal yang menjadi fenomena klasik adalah setiap tahun kalau Ramadan itu orang bisa ya mengejar, beraktif, ya, dia melakukan segenap amal ibadah baik hablum minallah ataupun hablum minannas, begitu ya. Tetapi banyak orang yang begitu dia selesai Ramadan, ya, kembali ke settingan pabrik, gitu ya. Kalau handphone di factory reset, gitu ya, dibalikin ke setelan pabrik, dia nggak mau berbagi lagi, dia tidak mau membantu saudaranya lagi, dia tidak mau memberi makan saudaranya lagi. Kalau di Ramadan kan ya memberi makan gratis, takjil gratis, mungkin sahur bersama gitu. 10 hari terakhir ada santunan yatim dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang hanya mengejar rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan, itu dia satu hal menjadi bahaya adalah berarti dia membatasi rahmatnya Allah, Bapak Ibu. Jadi seakan-akan orang yang berperilaku demikian itu berkeyakinan Allah hanya bisa menurunkan rahmatnya di Ramadan. Wah, ini bahaya. Ya. Jadi seakan-akan dia mengira bahwa wah, Allah cuma di Ramadan doang nih ngasih rahmat. Gitu ya, berarti membatasi. Nah, yang kedua, kalau orang berperilaku itu bahayanya, seperti kata para ulama, dia seakan-akan menyembah Ramadan. Dia menjadi penyembah Ramadan, bukan menyembah Allahnya. Buktinya di Ramadan dia begitu gesit, begitu giat dalam segala macam aktivitas ibadah. Ustadz, bukannya Ramadan itu memang harus ditekankan, betul, gitu ya. Tetapi harapannya Allah kan dalam Ramadan la'allakum tattaqun. Ya, di situ pakai fi'il mudhari' nih. Ya, Al-Baqarah surat 2 ayat 183, tujuan puasa supaya kalian aktif bertakwa. Karena di sininya pakainya fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' itu kalau bahasa Inggrisnya ya present tense and future. Makanya maksudnya Allah mendidik kita dengan berpuasa supaya aktif bertakwa.
dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita cuma bisa melakukan segenap ibadah cuma di bulan Ramadan, bahayanya di sini. Ya, jadi makanya Imam Rumi sampai bilang, Allah yang kalian sembah begitu rajinnya, begitu baiknya di bulan suci Ramadan adalah Allah yang sama yang kalian tinggalkan di bulan selain Ramadan. Gitu ya. Jadi kenapa mesti kita stop gitu? Ya memang betul Ramadan bulan mulia. Nah, tapi harapannya itu terbawa sampai setelah Ramadan. Begitu ya. Nah makanya dalam surat Al-A'raf ayat 156 Bapak Ibu bisa dilihat di layar gadgetnya atau tablet atau laptop atau komputernya masing-masing. Ya di 156 ayat 156 surat Al-A'raf Allah nyatakan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini ya. Di ayat 156 wa rahmati wasi'at kulla syai'. Yang artinya adalah rahmatku itu sangat meliputi segala sesuatu. Ya, sangat meliputi apapun. Nah, jadi apa namanya nih ya? Rahmatku meliputi segala sesuatu dan meliputi segala waktu. Mau kapanpun Allah bisa ngasih rahmat. Nggak hanya Ramadan. Ya memang penekanan Ramadan berbeda. Tetapi keliru kalau kita hanya memahaminya rahmat Allah itu hanya diberikan di bulan suci Ramadan. Sebagai bukti, bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis di mana seorang wanita gitu ya itu mendapatkan ampunan seperti di hadis Bukhari berikut ini, di hadis nomor 3321, ghufira limra'atin musimatin marrat bikalbin ala ra'si kayyin yalhas kada yaqtuluhul atash. Allah mengampuni seorang wanita nakal, dalam tanda petik wanita yang menjajakan dirinya ketika dia melewati seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Kemudian dia turunkan sepatunya, dia ikatkan dengan ikat kepalanya. Kemudian dia untuk mengambil air dan memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Dan faghufira laha bidzalik, Allah mengampuni dia dengan perilakunya seperti itu. Itu bukan terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, maka terakhir sebagai closing statementnya adalah bagaimana supaya kita terus bisa menggapai rahmatnya Allah. Nah ini ya berkaitan tentang hablum minan nas Bapak Ibu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya kalau tadi ayat 156 bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah ayat 56-nya, nah, jadi gampang mengingatnya ya. Ayat tentang rahmat Allah. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 156 dan 56. Di ayat 56-nya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada mereka yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja Bapak Ibu. Even tadi kan kepada seekor hewan ya. Seekor anjing tadi hadis Bukhari barusan. Yang bahkan anjing ini dalam sebagian besar mazhab fikih berstatus najis gitu. Nah maka ini ada sebuah hadis yang sangat menggembirakan gitu ya. Yang sangat mencerahkan. Ini dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir wa Ziyadatuhu. Atau disebut juga kitab Al-Fathul Kabir. Ini karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau meriwayatkan satu hadis ya yang berstatus hasan dari Ibnu Abi Dunya di nomor 176 di kitab beliau tersebut ini. Hadisnya begini, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Ya, ini masih berkaitan hablum minanas ya. Melanjutkan materi sebelumnya. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat. Konteksnya kalau bermanfaat berarti ya baik dengan sesama. Wahabul amal dan amal yang paling Allah suka, nah ini ya, sururun, kebahagiaan, the happiness. Gitu ya. Ya, amal yang paling Allah suka adalah kebahagiaan tudkhiluhu ala muslim yang kau sisipkan ke dalam diri seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan atau engkau memberikan membantu permasalahan seorang muslim. Au taqdi anhu dainan atau melunasi hutang seorang muslim. Nah, ini agak susah nih. Jangankan melunasi hutang orang, hutang sendiri aja kadang susah buat bayar. Autatrudu an hujuan atau mengenyangkan perut yang lapar. Nah, itu ya, seperti kita lakukan di Ramadan gitu ya, berbagi takjil, memberi makan orang yang berpuasa dan seterusnya. Nah, perhatikan kalimat hadis selanjutnya. Nah, ini sebagai penutup,
wali an amsyiya ma'a akhil muslim fi hajatin. Perhatikan kata Nabi nih ya. Ya, betapa dahsyatnya hablum minanas, dan aku ketika berjalan bersama seorang muslim, saudaraku sesama muslim, untuk urusan dia, artinya saya membantu urusan seorang muslim, ahabbu ilayya, itu lebih saya suka min an a'taqifa, daripada sekedar saya i'tikaf fil masjid, di dalam masjid syahron, sebulan penuh. Bayangin nggak? Nabi itu lebih senang bantuin orang susah, mengeluarkan orang dari sebuah permasalahan dia, apapun permasalahannya, ya, memberikan rasa kenyang dari perut yang lapar atau segala macam bentuknya lah. Yang konteksnya hablum minanas, membantu orang lain, itu lebih Nabi suka daripada i'tikaf 1 bulan full. Nah, konteks hadis ini tapi jangan disalahartikan. Ustaz, kalau begitu nggak perlu sholat 5 waktu dong. Yang penting baik aja, Anda bisa. Ya, konteks hadis-hadis seperti ini setelah semua yang fardu ain, kewajiban-kewajiban kita yang fardu ain kepada Allah itu sudah kita selesaikan. Baru setelah itu kalau diadu antara hablum minallah yang sunnah dengan hablum minannas yang sunnah, ya itu seringkali Nabi lebih memilih yang hablum minannas. Kenapa? Karena manfaatnya lebih dirasakan oleh banyak orang. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi 2 pertemuan ini kita sudah banyak membaca ayat dan hadis, bahwa jangan kemudian kita hanya fokus terhadap hablum minallah, dan tanamkan atau bangkitkanlah rasa kepedulian dan kepekaan kita terhadap sesama yang ada di sekeliling kita. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Baik, saya kira itu kita tutup dengan pembacaan doa dan diawali dengan 2 kali suratul Fatihah mungkin. Yang pertama untuk semua orang-orang tua kita masing-masing, keluarga kita, dan keluarga besar Bapenda DKI yang mungkin sudah berpulang ke rahmatullah terlebih dulu. Mudah-mudahan semuanya kita niatkan masing-masing, namanya kita sebut masing-masing dalam hatinya. Kita masing-masing mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa mereka, terima segala amal ibadah mereka, dan semua dosa mereka diampuni, alam kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah. Dan bagi kita yang sedang kurang sehat, sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita dengan keberkahan zikir, tahlil, dan pembacaan surat Al-Kahfi serta tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sempurna sampai pada akhirnya kita nanti wafat pun dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawaslafuna salihun wa ala ma nawaina min nawaya salihah haqiqha bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua mudah-mudahan untuk seluruh keluarga besar Bapenda DKI Jakarta, baik para kepala